Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya mengenai suatu kesetimbangan kelarutan atau di sini kita mau bahas yaitu KSP. Yaitu apa sih KSP? KSP itu adalah sebenarnya ini solubility product constant ya teman-teman ya. Konstanta kelarutan produk itu atau disebut juga hasil kali kelarutannya. Kita mulai dulu dari pendahuluan. Jadi salah satu untuk melihat kelarutan suatu senyawa adalah dengan melihat dari hasil kali kelarutan teman-teman, atau disebut juga KSP. Di sini K-nya besar teman-teman ya, K-nya besar, SP-nya itu subscript ya. Jadi dia suatu kesetimbangan atau tetapan ya, atau suatu konstanta di situ. Nah, jadi gunanya si KSP ini adalah untuk memprediksi atau melihat bagaimana atau apakah si senyawa tersebut larut atau tidak ya. Nah, KSP ini didapat dari hasil kali konsentrasi molar ya. Jadi dia konsentrasinya dalam satuan molaritas teman-teman ya. Molaritas dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing ion-ion tersebut itu dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan ya. Kalau dari bahasanya agak ribet teman-teman ya. Tapi di sini kita permudah dengan kita ambil contohnya. Misalnya di sini ada BaSO4 ya. BaSO4 ya. Dalam bentuk padatan atau solid ya kan. Nah, kita tahu bahwa BaSO4 itu dia terdiri dari Ba2+, ion-ion penyusunnya ya. Ba2+ ditambah dengan SO4 2- ya. Jadi kalau kita mau cari KSP dari BaSO4 itu adalah hasil kali konsentrasi molar si Ba2+ ya kan, dikali dengan SO4 2- ya, dalam satuan molaritas dua-duanya gitu. Nah, selain itu juga BaSO4 teman-teman, itu kalau misalnya tadi kan menjadi Ba2+ plus SO4 2- ya, kita nyatakan sebagai seperti itu ya. Ini juga kita, kalau misalnya kita anggap ini sebagai S ya, itu juga bisa kita anggap ini S Ba2+-nya dikali dengan S ya gitu. Jadi KSP-nya itu adalah S kuadrat ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti di sini ya. Jadi pertama kita jabarkan dulu bahwa BaSO4 itu dari Ba2+ ditambah SO4 2-. Dan itu juga bisa kita jabarkan sebagai S ya. Ini sebagai S berarti di sini juga sebagai S ya. S, di sini juga S. Jadi KSP-nya adalah selain pengali Ba2+ dikali dengan SO4 2- dalam satuan molar, juga bisa dinyatakan sebagai S kuadrat ya. Kita ambil contoh yang lain. Oh ya, ini beberapa nilai KSP di situ ya, dari banyak produk. Di sini biasanya produknya itu yang mudah mengendap teman-teman ya. Kalau sulit mengendap itu dia nilai KSP-nya lumayan besar ya. Kalau dia mudah mengendap atau gampang membentuk endapan, dia nilai KSP-nya kecil. Terlihat bahwa di sini untuk aluminium hidroksida nilai KSP-nya adalah 10⁻³ berarti kan sangat kecil sekali nih. Apalagi Cu2S ya. Tembaga 1 sulfida, sorry. Dia itu nilai KSP-nya adalah 10⁻⁴, artinya dia sangat-sangat mudah mengendap nih. Nah, kalau dari kesimpulan dari ini semua, yang paling sangat mudah mengendap itu adalah merkuri sulfida HGS. Itu nilai KSP-nya adalah 10⁻⁵ di situ. Nah, kita ambil contoh lagi dari beberapa contoh endapan dan beberapa ionnya ya. Di sini ada CaF2 ya. Kalsium fluorida ya. CaF2 itu bisa kita nyatakan berarti Ca2+ ditambah 2F- ya. Berarti kalau ini sebagai S ya teman-teman ya, ini berarti jadi S tetap ya. Ini menjadi 2
S ya teman-teman ya. Gitu. Sehingga kalau kita nilai nyari KSP-nya ya kan, itu tadi berarti konsentrasi dari Ca2+ dikali dengan F- ya teman-teman. F- dipangkatkan 2 ya, karena dia koefisiennya ada 2 di sini. Tapi kalau kita nyatakan sebagai nilai SS tadi ini, berarti sama dengan S dikali 2S dipangkat 2 sama dengan 4S pangkat 3 ya. Jadi ada dua cara ya untuk menyatakan KSP. Yang pertama kita kalikan ion-ionnya, kemudian kita pangkatkan berdasarkan koefisiennya. Terus yang kedua, kita bisa lihat dari masing-masing konsentrasi spesinya gitu. Dari S tadi ini spesi ya teman-teman ya. Kemudian ada Zn3PO4 2 kali, berarti 3Zn2+ ditambah 2PO4 3-. Kalau dari pernyataan KSP-nya berarti Zn2+ pangkat 3 dikalikan dengan konsentrasi PO4 3- di pangkat 2 ya. Kalau sebagai S berarti ini, kalau S di sini 3S ya. Di sini 2S. Nanti berarti di sini 3S pangkat 3 ya dikali 2S pangkat 2 ya. Berarti jadi 9S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2. Jadi berapa tuh? 27 ya berarti teman-teman ya. 27 sorry. 36 S pangkat 5 kalau kita nyatakan sebagai S ya. Nah ini kalau kita nyatakan sebagai untuk mempermudah, di sini misalnya MY/XZ, nanti Y-nya di depan, Z-nya di belakang sini sebagai muatan. Di sini berarti Z Y min ya. Jadi KSP-nya adalah MZ plus dikuadratkan sebagai Y, kemudian X Y min dikuadratkan sebagai Z ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 3 spesi di situ? Di sini contohnya Mg NH4 PO4 ya, atau magnesium amonium fosfat ya. Nah, berarti ion-ion penyusunnya itu ada 3. Yang pertama adalah ion magnesium Mg2+, kemudian ada ion amonium, dan juga ada ion fosfat di situ. Sehingga nilai KSP-nya adalah Mg2+ dikalikan dengan NH4+ dikalikan dengan PO4 3-. Kalau ini sebagai S, berarti ini S dikali S dikali S sama, berarti KSP-nya juga kita bisa nyatakan sebagai S pangkat 3, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita latihan bagaimana cara menghitung KSP. Di sini 0,0025 gram BaSO4 dilarutkan dengan pelarut sebanyak 1 liter dan menjadi larutan jenuh, teman-teman. Artinya nanti kita belajar ya nilai Q namanya. Itu nilai Q-nya itu sama dengan nilai KSP ya. Hitung hasil kali kelarutan atau nilai KSP dari BaSO4 tersebut, di mana MR dari BaSO4 itu adalah 233 gram per mol ya. Pertama kita cari dulu molaritas dari BaSO4 ya. Mol itu adalah mol dibagi liter ya, atau kan, gram per mr dikali 1000 per mililiter larutan ya, teman-teman. Di sini berapa gramnya berarti adalah 0,0025 ya, dibagi dengan 233 dikali 1000 per mililiternya adalah 1000 juga sama nih. Berarti bentar kita cari dulu, 0,0025 dibagi 233, hasilnya adalah 1,07 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini kita dapat molaritas dari BaSO4 ya.
Sekarang kita nyatakan KSP-nya, berarti kita tulis dulu reaksinya, BaSO4 S ya, itu terdiri dari ion-ion Ba2+ teman-teman ya. Ba2+ ditambah dengan SO4 2- ya. Ini sebagai S, ini sebagai S juga ya, ini sebagai S ya. Nah, berarti KSP dari BaSO4 itu bisa kita nyatakan konsentrasi dari Ba2+ dikalikan dengan konsentrasi SO4 2- ya, dalam satuan molar ya, atau teman-teman S kuadrat ya di situ ya. Nah, kita tahu tadi bahwa molaritas dari BaSO4 adalah 1,07 kali 10⁻⁵ ya. Nah, berarti ini bisa dianggap sebagai S ya teman-teman ya, gitu. Ya, sehingga KSP dari BaSO4 itu adalah 1,07 kali 10⁻⁵. Di sini S kuadrat kan berarti kan KSP-nya ya, dikuadratkan ya teman-teman, seperti itu ya. Hasilnya adalah 1,15 kali 10⁻⁻10 ya. Ini adalah KSP dari BaSO4 ya. Cukup mudah yang ini. Coba kita lanjut lagi di sini. 0,0435 gram Ag2CrO4 dilarutkan dengan pelarut sebanyak 1 liter dan menjadi larutan jenuh. Nah, kemudian di sini sama nih, hitung hasil kali kelarutan Ag2CrO4 tersebut. Ini bukan BaSO4 nih, salah ya. Di mana MR dari Ag2CrO4 itu adalah 332 gram per mol. Pertama kita cari dulu molaritas dari Ag2CrO4 ya. Berarti 0,0435 dibagi 332 dikali 1000 per 1000 ya. 0,0435 dibagi 332 itu hasilnya adalah 1,31 kali 10⁻⁴. Kita jabarkan Ag2CrO4 itu terdiri dari ya, bolak-balik nantinya ya, 2 Ag+ ditambah CrO4- ya teman-teman ya. Sehingga kalau ini sebagai S, maka ini sebagai 2S dikali S ya. Kemudian kalau kita nyatakan sebagai KSP ya, KSP Ag2CrO4 itu sama dengan konsentrasi Ag+ ya, di pangkat 2 ya. Ingat tadi dia dari sini pindah ke pangkat teman-teman ya, dikalikan dengan konsentrasi CrO4- ya. Sehingga kalau kita nyatakan sebagai solubility ya atau S, itu berarti KSP dari Ag2CrO4 itu adalah 2S di pangkat 2, yang ini adalah S ya, menjadi 4S pangkat 3 ya. Oke, sekarang kita cari dulu S-nya. S-nya itu adalah ini teman-teman nih, 1,31 kali 10⁻⁴, atau itu kita anggap sebagai S ya, atau solubility-nya, solubility dari Ag2CrO4. Nah, kita tahu bahwa untuk menyatakan nilai KSP-nya itu adalah
tadi nih 4S pangkat 3 ya, atau kita bisa cari satu-satu nih. Pertama berarti adalah untuk AG-nya ya, AG plusnya itu berarti sama dengan 2S ya, atau sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 ya, sama dengan hasilnya adalah 2,62 kali 10 pangkat min 4. Untuk yang CR4 ya, itu sama ya, sama-sama S ya, berarti 1,31 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita dapat 2S-nya adalah segini, untuk S-nya adalah segini ya. Kita bisa kuadratkan nih 2S-nya, atau kita bisa cari langsung sebenarnya. Berarti 4 dikali S-nya itu adalah 1,31 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3 ya. Sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 1,31 kali 10 pangkat min 4 ya. Hasilnya adalah 2,25 ya. 2,25 kali 10 pangkat min 12. Terus kemudian kita kali 4 ya, teman-teman. Hasilnya adalah 8,99 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini adalah nilai KSP dari AG2 CrO4 ya. Jadi untuk yang kalau tadi kan gampang nih teman-teman ya, yang BSO4 karena kan sama-sama satu nih ininya koefisiennya. Nah, kalau misalnya dia beda koefisiennya, kita kalikan dulu, kemudian kita pangkatkan ya untuk mencari nilai KSP-nya atau hasil kali kelarutannya. Oke, mungkin gitu aja. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.